Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pemaparan pemateri yang sudah menyampaikan materinya dari Pak Arif, dari Kementerian Koperasi dan UKM, Mr. Niko juga yang kebetulan satu alma mater dari UNESA, dan juga Pak Aris Kurniawan dari Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam paparan materi yang akan kami sampaikan, ini kita akan fokus pada kolaborasi teknologi dan UMKM yang sudah ada di Indonesia dan yang akan kita bahas juga terkait dengan bagaimana proyeksi ke depan UMKM di masa setelah pandemi dan juga kolaborasinya dengan teknologi. Pada sebelumnya kami jelaskan bahwa riset yang kami lakukan ini atau data yang kami peroleh dari periode Juni 2020 ya, dari kata Data Insight Center menjelaskan bahwa pandemi COVID ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia. Ini bisa dilihat dari gradasi yang terjadi pada UMKM sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kondisi UMKM sebelum COVID ini pada level cukup baik, ya, pada level cukup baik pada seluruh sektor bagian usaha. Akan tetapi setelah terjadinya pandemi COVID-19, ya, keadaan mulai berbalik. Sebesar 56,8% UMKM ini yang awalnya pada level baik-baik saja berubah menjadi level buruk dalam kondisi usahanya. Dan hanya 14,1% UMKM yang masih berada dalam kondisi baik. Ini menunjukkan bahwa sektor UMKM ini juga sektor yang terdampak cukup luar biasa karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga sektor UMKM ini menjadi salah satu sektor prioritas ya, yang menjadi prioritas pemerintah untuk bisa diatasi permasalahannya. Selain itu juga dalam data yang kami dapatkan juga baik dari Kominfo maupun dari badan penelitian lainnya, badan penelitian independen lainnya, menunjukkan bahwa kurang dari lebih dari 10% ya, lebih dari 10% UMKM itu hanya bertahan selama 3 bulan. Jadi setelah adanya pandemi COVID ditemukan di Indonesia itu di Maret ya, setelah 3 bulan setelah Maret itu hampir 10% lebih UMKM itu tutup atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk operasional. Sedangkan 20% lainnya itu memiliki rentan waktu 6 sampai 12 bulan untuk bisa recovery. Ya, untuk bisa recovery. Dan sekitar 48,9% itu yang masih bisa bertahan. Jadi dari data ini bisa kita lihat bahwa UMKM kita yang bertahan ini, yang masih bisa bertahan dari pandemik ini hanya sekitar 48%. Ya. Yang sisanya itu masih dalam kondisi recovery maupun 10% lainnya sudah tutup bahkan tidak bisa melanjutkan usahanya. Dalam data lainnya menyebutkan bahwa mayoritas UMKM ini sebesar 82,9% mengalami dampak negatif. Ini menunjukkan bahwa UMKM kita juga rentan terhadap gejolak ekonomi yang ada sehingga menimbulkan dampak yang begitu luas terhadap sektor usaha.
Ini menunjukkan juga bahwa UMKM kita sedang membutuhkan proses recovery. Ini bisa dari inovasi maupun juga dari berbagai sektor ya yang bisa dilakukan untuk merecovery UMKM. Nah, pemerintah kita sudah menjalankan beberapa bentuk kebijakan, salah satunya bantuan terhadap UMKM. Dan setelah itu juga ada juga keringanan pajak yang diberikan terhadap UMKM di tahun 2020 ini. Dan juga nanti akan ada beberapa kebijakan lanjutan di tahun 2021. Kita akan lihat seberapa buruknya ya dampak COVID ini terhadap omset. 63% UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Yang mengalami peningkatan itu hanya 1-2% saja. Dari berbagai sektor UMKM yang mengalami lebih dari 30% penurunan omset itu sebanyak 63%. Jadi kondisi ekonominya sekarang ini sangat-sangat betul berdampak pada sektor UMKM kita. Nah, UMKM ini menunjukkan begini, ketika pandemik ini berdampak negatif pada UMKM ini juga akan menimbulkan dampak lainnya terhadap kondisi masyarakat. Bukan hanya kondisi ekonomi, tapi juga bisa ke kondisi sosial, bahkan pendidikan dan lain. Karena UMKM ini salah satu sektor usaha yang merata ya di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di sektor perkotaan dan industri, tapi juga merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, berdampak pada sektor pendidikan dan juga sosial. Sehingga perhatian penuh terhadap UMKM ini juga harus menjadi titik prioritas bagi pemerintah dan juga bagi kita di akademisi. Karena UMKM ini menjadi juga tumbuhan ekonomi bagi negara kita. Nah, di kala pandemi ini ada beberapa opsi strategi yang dijalankan oleh UMKM. Yang pertama itu pada sisi produksi, ada produksi barang atau jasa yang di situ banyak sekali dikurangi, porsinya ada 65%, ya proses produksi barang dan jasa itu dikurangi. Selanjutnya pada sisi SDM atau jumlah karyawan dan juga jam kerja itu 50% itu juga dikurangi. Selanjutnya ada juga jenis distribusi maupun marketing juga sebesar 46% itu yang dikurangi. Jadi dalam sisi produksi ada jumlah produksi yang dikurangi, ada pengurangan terhadap tenaga kerja, ada juga pengurangan terhadap distribusi. Nah, ini mengakibatkan proses produksi di dalam skup UMKM ini menjadi turun drastis, yang menimbulkan efek domino pada kejadian ini atau dinamika atau fenomena ini, munculnya pengangguran baru, ya, meningkatnya kriminalitas, ya, menurunnya akses kesehatan dan juga menurunnya akses pendidikan. Ini menjadi efek domino yang perlu kita perhatikan. Nah, salah satu opsi di dalam menanggulangi ini atau mengurangi dampak domino ini adalah peran dari teknologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif, oleh Mr. Niko juga, dan juga Pak Aris, bahwa inkubator ataupun inkubasi bisnis di sektor UMKM ini perlu inovasi dan kolaborasi yang signifikan ya dengan teknologi, sehingga ini akan menyelamatkan UMKM Indonesia. Selanjutnya pada sisi finansial, di sini ada pengurangan tapi tidak begitu banyak, akan tetapi juga ini menjadi salah satu indikator menurunnya kinerja UMKM di Indonesia. Nah, apa dampak domino yang terjadi ketika kinerja UMKM ini menurun? Yang terjadi adalah daya saing yang dimiliki oleh UMKM kita juga menurun. Nah, kita bisa lihat bagaimana ya, kalau kita lihat fenomena terakhir ini, bagaimana produk-produk impor, ya, produk-produk impor itu mulai menggerus pasar UMKM ketika masa pandemi ini. Kita lihat kemarin di
12 flash sale itu hampir BBS menyatakan hampir lebih dari 40% pangsa pasar UMKM Indonesia tergerus oleh produk impor dari luar negeri. Nah, ini menunjukkan juga bahwa daya saing produk UMKM kita menurun. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi ya bisa menanggulangi ataupun bisa menjadi salah satu opsi recovery daripada UMKM Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat akses dan juga penggunaan internet di Indonesia itu selalu mengalami peningkatan karena memang Indonesia adalah salah satu marketplace terbesar di dunia, bukan hanya di Asia tapi juga di dunia. Makanya itu banyak sekali pengembang teknologi yang berusaha masuk di Indonesia untuk bisa menguasai pasar digital di Indonesia karena mereka menyadari bahwa Indonesia ini marketplace yang sangat luar biasa berkembang di dunia. Di sini juga bisa kita ketahui bahwa penggunaan internet itu sebagian besar itu melalui smartphone ya. Di negara kita hampir 84% pengguna internet itu menggunakan smartphone. Yang tertinggi kedua itu menggunakan PC atau laptop. Itu menunjukkan bahwa aksesibilitas internet negara kita ini sangat tinggi sehingga ini bisa digunakan untuk menginovasi dalam sisi produksi, dalam sisi distribusi, maupun dalam sisi marketingnya. Sekarang sudah mulai berkembang marketing digital di negara kita, sehingga itu didukung oleh aksesibilitas internet masyarakat kita yang sangat luas dan sangat tinggi ketergantungannya terhadap internet. Akan tetapi, bila kita lihat tujuan daripada aksesibilitas internet itu menunjukkan bahwa 60% ya internet itu digunakan untuk memasarkan produk ya melalui media sosial. 57% sisanya untuk bermedia sosial, baru 54%-nya itu untuk mempromo daripada barang dan jasa yang diproduksi oleh UMKM itu sendiri. Nah, optimalisasi aksesibilitas dan penggunaan internet ini menjadi poin dasar bagaimana teknologi bisa dikembangkan untuk memajukan UMKM kita. Nah, dari data ini kita bisa tinjau bahwa smartphone atau laptop itu menjadi salah satu tools yang sangat berkembang di Indonesia dan perlu dioptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan secara signifikan daripada marketplace UMKM itu sendiri melalui media-media yang ada atau tools yang ada. Nah, Kominfo ya atau Kementerian Informasi maupun Kementerian Koperasi dan UKM maupun kementerian-kementerian yang lain itu tidak diam, pasti tidak diam melihat kondisi teknologi di negara kita sekarang. Kita bisa lihat pernyataan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM di bulan Oktober 2020 kemarin di dalam Forum Economic Challenge. Beliau menjelaskan bahwa saat ini sudah 16% atau 10,25 juta pelaku UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Jadi bukan lagi teknologi digital, tapi sudah membentuk sebuah ekosistem digital melalui teknologi yang dikembangkan. Nah, di dalam ini peran serta pemerintah ini sangat luar biasa, ya, di dalam memajukan dan meningkatkan peran ekosistem digital ini melalui program UMKM Go Digital pada 2020. Akan tetapi kita lihat tadi bahwa dampak COVID ini juga luar biasa, sehingga balance yang harus keseimbangan yang harus diterapkan atau diimplementasikan di dalam membantu UMKM untuk berkembang ini adalah bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan UMKM untuk menginovasi dan mengkolaborasikan produknya. Baik itu dalam sisi produksi, dalam sisi manajerial, dan juga dalam sisi promosi ataupun marketingnya. Potensi pasar digital di Indonesia itu tumbuh luar biasa, bahkan di dunia itu tumbuh 20% di tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Bahkan di Indonesia saja transaksi e-commerce itu tumbuh 9 kali lipat. Yang awalnya di 2015 hanya 200 triliun, di tahun 2020 menjadi 1.850 triliun. Tumbuh 9 kali lipat transaksi
e-commerce di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun. Itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan marketplace yang luar biasa, yang potensinya itu luar biasa di sektor e-commerce. Pada kondisi UMKM di tahun 2015, itu hanya 9% yang terhubung, yang memiliki akses terhadap ekosistem digital. Tapi berkat program-program dan juga gerakan daripada pegiat UMKM, membuat nilai atau angka 9% ini meningkat menjadi 16% dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi ada peningkatan sebesar 7% selama 4 tahun. Ini bukan angka yang sedikit maupun bukan angka yang signifikan. Jadi ini masih sangat-sangat berkembang, masih sangat-sangat dinamis ya yang terjadi di pangsa pasar UMKM kita. Target-target ini perlu ditingkatkan. Nah, pada target 2021 nanti mungkin UMKM digital ini juga akan lebih berkembang lagi. Karena apa? Masyarakat kita di kala pandemi ini sudah terbiasa dengan teknologi. Terus teknologi sudah hampir membuat kebiasaan, adat dan juga perilaku ya ekonomi terhadap masyarakat ini juga sudah mulai bergeser. Yang awalnya butuh fisik untuk bisa mengakses kegiatan atau transaksi ekonomi, sekarang peran teknologi menjadi luar biasa pesatnya di dalam memajukan UMKM. Salah satu opsi terbaik di dalam mengembangkan UMKM di era new normal adalah meningkatkan aksesibilitas teknologi termasuk di dalam kegiatan ekonomi digital. Itu salah satu poin penting yang harus dipahami oleh seluruh pelaku, pegiat, dan juga pemerhati UMKM. Termasuk kita, akademisi yang meneliti maupun pelaku UMKM itu sendiri. Teknologi menjadi tumpuan utama ya dalam mengembangkan atau menginovasikan UMKM. Tapi perlu kita ketahui juga, apakah kesiapan infrastruktur digital kita sudah seperti apa di era pandemik ini. Kita ketahui bersama bahwa di era pandemik ini kondisi serba minim dan juga serba susah terhadap akses dan juga terhadap semua kebutuhannya. Kita bisa lihat dari indeks kesiapan digital di Indonesia itu 4% itu memiliki orientasi optimisme. Jadi jika di rata-rata itu 3,6% kesiapan digital Indonesia itu jika nilai poin 5 ya, dalam skala 5 nilainya adalah 3,6%. Itu menunjukkan bahwa kesiapan digital secara infrastruktur dan juga kesiapan secara SDM itu masih dalam rentan yang belum tinggi ya, masih 3,6%. Itu artinya masih butuh beberapa peningkatan lagi untuk bisa memaksimalkan peran digital di dalam optimalisasi UMKM. Nah, jika dilihat dalam rentan umur ya, 3,72% ini berada di bawah 30 tahun. Ini menunjukkan ada kesenjangan yang luar biasa antara bisa disebut millennial generation dengan generasi di luar itu. Ada kesenjangan optimalisasi digital yang luar biasa yang terjadi. Ini perlu menjadi perhatian juga. Mungkin ke depan perlu ada perhatian khusus terhadap generasi di luar milenial untuk bagaimana bisa memaksimalkan teknologi dan juga ekonomi digital ini untuk mengembangkan marketplace daripada usahanya. Ini juga pendekatan terhadap pelaku-pelaku usaha UMKM di daerah ini menjadi kunci daripada kesuksesan ekonomi digital Indonesia. Jadi fokus daripada pengembangan ini harus ada di usia 30 sampai 40. Nah, di dalam usia 30-40 ini harus menjadi tumpuan utama dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, setelah kita lihat bagaimana kesiapan infrastruktur dan juga SDM kita lihat kendala yang terjadi selama pandemik ini ya.
bagaimana peran teknologi digital ini mulai masuk ke dalam UMKM, ya, 34% ya, intervalnya menunjukkan bahwa konsumen belum benar-benar mampu mengoptimalkan internet sebagai salah satu instrumen dalam kegiatan ekonomi. Ini yang perlu jadi perhatian. 34% konsumen ini belum benar-benar mampu mengoptimalkan internet sebagai kegiatan ekonomi. Nah, ini menjadi salah satu tantangan dan juga peluang daripada seluruh aspek pemerhati, pegiat, pemerintah, dan juga semua pelaku juga di dalam UMKM untuk bagaimana mengoptimalkan peluang yang ada sehingga masyarakat kita terbiasa dengan ekonomi digital. Kita bisa lihat misalkan begini, kondisi fenomena yang ada. Dulu kondisi ekonomi, kalau kita lihat UMKM itu paling besar di dunia. Kalau di Asia misalkan kita lihat Korea. Korea dulu itu sangat dikuasai oleh konglomerat-konglomerat ya. Jadi bagaimana konglomerat Korea itu menguasai ekonomi negaranya. Akan tetapi jika kita lihat ke sini ke arah 2020, 2019, 2020 bisa kita lihat bahwa Korea itu mulai mengembangkan startup-nya. Ya, Bu Fitri? Iya, waktunya kurang 5 menit lagi ya, Pak. Terima kasih Bu Fitri sudah diingatkan. Jadi bagaimana negara sebesar Korea yang ekonominya juga berpengaruh di tingkat Asia itu mulai mengembangkan startup. Nah, Indonesia ini sebagai salah satu marketplace terbesar di dunia harus mulai meningkatkan laju atau kecepatan pengembangan ekonomi digitalnya. Agar apa? Agar bisa mengimbangi kecepatan berkembangnya negara-negara seperti Korea, China, dan juga Jepang. Nah, kalau dilihat dalam kita bicara soal peluang, ya, kita bicara soal bagaimana proyeksi ke depan, data statistik menunjukkan bahwa di Indonesia transaksi online itu meningkat tadi sudah disampaikan 9 kali lipat. Di dunia pun sama. Sehingga karena gini, konsepnya begini. Teknologi itu menghilangkan sekat-sekat yang ada. Ya, menghilangkan sekat-sekat batas misalkan waktu, jarak, dan juga yang lainnya. Teknologi itu bisa menghubungkan semua orang, individu, kelompok, komunitas, dan lain-lain melalui berbagai fiturnya atau programnya. Sehingga itu memudahkan transaksi-transaksi ekonomi itu terjadi. Nah, dari hal itu, ini membuka peluang yang sangat luar biasa di dalam pasar e-commerce. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua bahwa pengembangan e-commerce, startup, ya, ekonomi digital melalui teknologi, ya, ini menjadi salah satu harapan Indonesia untuk bisa berbicara di ekonomi dunia. Nah, di tahun 2020 ini juga bermunculan inovator-inovator teknologi di bidang UMKM. Ini bisa kita lihat datanya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ini ada berbagai jenis platform yang ada dan juga berbagai jenis layanan. Ini bisa ditemui di berbagai media sosial, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di bahkan di TikTok dan yang lain. Ini platform-platform ini menjadi salah satu inovator atau menjadi pelopor inovator yang bisa menjadi tumbuhan ke depan ya, bagi ekonomi Indonesia. Jadi ekonomi Indonesia ke depan tidak lagi bergantung pada sawit, tidak lagi bergantung pada pertambangan, tidak lagi bergantung pada karet dan lain-lain, tapi juga bisa bergantung pada teknologi digital yang bisa mengkolaborasikan atau menjembatani produk-produk dalam negeri untuk bisa mendunia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan melengkapi dari materi-materi yang sudah disampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bu Fitri, saya kembalikan ke moderator.